Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami dari warahmatullahi kelompok 1. wabarakatuh. Saya Dini Putri Zahara, rekan saya. Rani Hairunisa, Inah Mamila. Alisa Nia Anjani. Di sini kami akan diskusi tentang proses menyimak dan akan dipresentasikan oleh Kak Helisa. Silakan Kak. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yaitu pada LK 4.1 mengenai identifikasi strategi pembelajaran menyimak. Adapun strategi yang pertama yaitu strategi the button up. Langkah pembelajarannya yang pertama, tahap bersimak. Guru menetapkan tujuan atau mempersiapkan terlebih dahulu apa materi untuk menyimak. Kemudian yang kedua, guru mengecek jawaban, juga mengarahkan peserta didik melalui proses menyimak, memonitor kesulitan-kesulitan dalam menyimak, dan menentukan tugas-tugas kelas untuk melibatkan peserta didik mengembangkan ketelitian ketika menyimak. Tahap yang ketiga yaitu guru memberikan pertanyaan dan meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Strategi yang kedua yaitu strategi the up down atau the top down. Adapun tahapannya yaitu guru menetapkan tujuan dan atau mempersiapkan terlebih dahulu apa materi untuk menyimak, mempersiapkan secara linguistik atau latar belakang pengetahuan yang dibutuhkan, dan juga menentukan top down atau dari bottom up atau yang fokus pada kata-kata dan frase. Kemudian tahap yang kedua yaitu peserta didik diarahkan untuk mencoba menentukan apa yang penting dan yang tidak penting. Tahap yang ketiga, guru memberikan pertanyaan dan meminta peserta didik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian strategi yang ketiga yaitu strategi bercerita. Adapun kegiatan pada strategi ini, yang pertama, guru membuka pembelajaran dan melakukan apresiasi. Misalnya dengan bertanya kepada peserta didik, siapa anak ibu yang bisa sebelum tidur dibacain cerita sama ibu, ayah, atau kakaknya. Kemudian menyampaikan judul pembelajaran hari itu dan tujuan pembelajarannya. Kegiatan inti meliputi yang pertama memperjelaskan materi pembelajaran, yang kedua memberikan LKPD, yang ketiga menceritakan cerita anak uang telah dipersiapkan. Peserta didik diminta untuk mendengarkan dan menyimak cerita tersebut. Kemudian peserta didik mengerjakan LKPD dan menuliskan kembali cerita yang telah diceritakan oleh guru. Kemudian peserta didik membacakan LKPD yang dikerjakannya. Dan yang terakhir menjelaskan cerita. Di sini guru bertanya kepada peserta didik siapa yang tahu siapa saja tokoh yang ada dalam cerita serta pesan moral apa yang dapat mereka ambil dari cerita itu. Kemudian kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup. Guru menyimpulkan pembelajaran, kemudian mengerjakan soal evaluasi, peserta didik mengerjakan soal evaluasi yang telah disiapkan oleh guru. Strategi yang keempat yaitu strategi menyimak berulang. Adapun langkah pembelajarannya yaitu guru harus mendiskusikan etika atau sopan santun dalam menyimak dan perbedaan antara kritik yang konstruktif dan kritik yang negatif. Tahap yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimak secara berulang-ulang wacana yang dijadikan materi pembelajaran menyimak. Tahap selanjutnya, setelah membacakan cerita atau dongeng, guru hendaknya mengadakan diskusi mengenai bagian-bagian cerita atau dongeng tersebut yang patut dipuji atau yang perlu diperbaiki. Tahap yang keempat, guru sebaiknya mendaftarkan segi-segi positif dan negatif tersebut di papan tulis atau menggunakan media lain seperti OHP sehingga setiap anak dapat melihat dan mendengarkan hal-hal penting yang sedang dilakukan. Kemudian strategi menjawab pertanyaan. Adapun langkah pembelajarannya, memilih bahan simakan kepada peserta didik yang mencakup 5 pertanyaan yang perlu disajikan guru. Yang pertama, siapa yang berbicara, apa yang dibicarakan, mengapa hal itu dibicarakan, di mana hal itu dibicarakan, dan bila hal itu dibicarakan.
Tahap yang kedua, mempersiapkan pertanyaan berdasarkan bahan simakan yang telah dibacakan, yang mencakup 5 pertanyaan yang perlu disajikan guru. Tahap yang ketiga, membacakan bahan simakan yang telah dipersiapkan kepada peserta didik. Kemudian tahap yang keempat, membacakan kepada peserta didik pertanyaan yang telah dipersiapkan setelah selesai menyampaikan bahan simakan agar mereka menjawabnya. Kemudian strategi bermain tebak-tebakan. Adapun langkah pembelajarannya, yang pertama, guru mendeskripsikan secara lisan suatu benda tanpa menyebutkan nama bendanya. Kemudian memodifikasi permainan tebak-tebakan, misalnya untuk menebak benda atau sesuatu yang ditulis guru di belakang papan tulis. Secara bergantian, siswa mengajukan pertanyaan yang hanya dapat dijawab dengan iya atau tidak oleh guru. Kemudian tahap yang ketiga, meminta peserta didik untuk menebak benda yang dimaksud oleh guru dengan cara merangkum jawaban pertanyaan yang telah diajukan. Tahap yang keempat, guru kemudian akan memberitahu jawaban dari tebak-tebakan yang telah diberikan. Misalnya dengan membalik papan tulis yang telah tertulis jawaban dari tebak-tebakan tersebut. Kemudian strategi memberi petunjuk. Adapun langkah pembelajarannya, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Pertanyaan tersebut bertujuan untuk menanyakan petunjuk, seperti petunjuk untuk mengerjakan sesuatu mengenai arah dan lainnya. Tahap yang kedua, peserta didik akan menjawab pertanyaan tersebut dengan jelas, singkat, dan tepat dengan bahasa mereka sendiri. Tahap yang ketiga, guru kemudian akan memuji peserta didik atas jawaban mereka. Kemudian, strategi identifikasi kalimat topik. Adapun langkah pembelajarannya, guru akan memberitahu siswa untuk menyimak dengan baik bahan simakan yang akan dibacakan dan apa yang harus mereka lakukan. Tahap yang kedua, guru membacakan bahan simakan kepada peserta didik. Yang ketiga, peserta didik menyimak bahan simakan sembari menentukan kalimat topik yang dimaksud. Tahap yang keempat, guru akan bertanya kepada peserta didik yang manakah kalimat topik dari bahan simakan yang telah dibacakan. Tahap yang kelima, peserta didik menjawab pertanyaan, menyebutkan kalimat topik yang mereka temukan setelah menyimak bahan simakan yang telah dibacakan. Kemudian strategi bermain peran. Di sini guru memberikan peran kepada peserta didik yang ditunjuk. Kemudian peserta didik yang telah diberikan peran kemudian mulai memainkan peran mereka dengan memulai percakapan sesuai peran mereka. Kemudian langkah yang ketiga, setelah selesai, guru akan memuji mereka atau memberi tanggapan. Selanjutnya, strategi dramatisasi. Di sini guru akan memberitahukan peserta didik untuk menyiapkan naskah atau skenario drama untuk dipentaskan. Yang kedua, peserta didik menyiapkan skenario dan perlengkapan properti yang diperlukan untuk penampilan drama. Yang ketiga, pembagian peran kepada peserta didik. Mereka kemudian harus berlatih peran mereka, melatih perilaku dan tindakan berdasarkan peran mereka dan dialog mereka. Kemudian langkah 4, peserta didik menampilkan drama mereka. Lanjut strategi menyimak DLTA. Adapun tahapnya yaitu pertama, memberitahukan tentang suatu hal yang akan diceritakan, misalnya petualangan anak kecil. Tahap yang kedua, menunjukkan gambar atau ilustrasi yang berkaitan dengan petualangan seorang anak. Tahap yang ketiga, mengajukan pertanyaan berkaitan dengan judul cerita. Kemudian memberikan contoh cara menyimak cerita dengan berpikir kritis melalui menjawab pertanyaan. Kemudian membacakan cerita dengan suara nyaring secara menarik dan hidup. Selanjutnya, menghentikan pembacaan cerita di titik kritis dan mengajukan pertanyaan kepada siswa. Menyuruh siswa untuk membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya secara tulis. Melanjutkan membacakan cerita lagi dan ulangi langkah di poin kedua sampai cerita selesai. Yang ketiga, tahap pasca simak. Yang pertama, mengakhiri pembacaan cerita, meminta siswa untuk mengemukakan kembali isi cerita, mengemukakan hal-hal yang menarik pada cerita tersebut. Kita lanjut ke LK 4.2. Pertama, peserta didik, yang pertama proses deskripsikan menyimak yang terjadi pada peserta didik yang ada di rumah berkenaan dengan tahap-tahap berikut ini. Tahap yang pertama yaitu tahap mendengar.
Di dalam video tersebut, peserta didik yang berada di rumah adalah sebagai penerima pesan atau pendengar. Kemudian si pembicara menggunakan komunikasi verbal, yaitu dalam bentuk lisan melakukan kegiatan bercerita tentang cerita hewan. Pada tahap ini, peserta didik yang berada di rumah mendengarkan segala sesuatu yang disampaikan oleh pembicara. Kemudian tahap memahami. Di sini peserta didik yang berada di rumah telah mendengar pembicara pada tahap mendengar tadi. Selanjutnya tahap memahami, yang mana peserta didik di rumah berupaya untuk dapat mengetahui yang telah disampaikan oleh pembicara dengan mencoba memahami dan mengerti makna dari informasi-informasi yang dilakukan oleh pembicara. Kemudian tahap menginterpretasi. Di sini setelah menyimak, peserta didik memahami makna ujaran pembicara. Peserta didik sebagai penyimak berusaha untuk menafsirkan isi atau maksud cerita dari pembicara. Apakah ujaran bermakna tersurat atau ada makna tersirat di balik ujaran-ujarannya. Kemudian tahap mengevaluasi. Setelah menafsirkan, peserta didik sebagai penyimak yang baik tidak asal menerima apa-apa yang disimaknya. Seperti mengejek si kura-kura. Bukan berarti kita harus mengikuti sikap binatang yang mengejek si kura-kura. Tetapi peserta didik menilai di mana keunggulan dan kelemahan, kebaikan dan kekurangan, sehingga pesan dan gagasan bisa dinilai. Kemudian tahap menanggapi. Pada tahap ini peserta didik sebagai penyimak mengungkapkan hasil akhir dari kegiatan menyimaknya. Kemudian tugas yang kedua yaitu mendeskripsikan proses pembelajaran menyimak yang dilakukan oleh guru dengan tahapan-tahapan berikut. Tahap yang pertama yaitu pre-listening. Pada tahap ini, guru mengajarkan terlebih dahulu kosakata penting yang ada dalam naskah cerita yang nantinya akan diceritakan kepada peserta didik, dan kosakata tersebut gambaran dari cerita tersebut. Kemudian, proses listening. Di sini extensive listening atau diikuti dengan pertanyaan umum penetapan konten. Intensive listening diikuti oleh pertanyaan komprehensi yang mendetail. Adapun listening terbagi menjadi dua, yaitu extensive listening. Pada video tersebut, pada tahap extensive listening, si pembicara atau pencerita mulai menceritakan kisah kura-kura yang ingin berjalan-jalan kepada penyimak atau peserta didik. Di intensive listening. Pada video tersebut, pada tahap intensive listening, si pencerita pada saat di tengah cerita, pencerita menanya tentang lagu yang sebelumnya telah diajarkan kepada penyimak, apakah masih mengingatnya, dan pencerita menyajikan lagu itu kembali di tengah cerita yang sedang berlangsung. Kemudian proses yang ketiga yaitu post listening, yaitu menganalisis bahasa teks atau mengapa pembicara menggunakan tata bahasa tersebut. Dengar dan ulangi, guru menyetop video, murid mengulangi kata. Pada proses listening ini, setiap disingkat aja, Kak. Takutnya Singkat ya? recordnya Oke, dipotong Mbak ya yang ini. ya langsung. Tahap yang ketiga yaitu post listening. Setelah pendengar atau peserta didik menyimak bahan simakan tentang cerita kura-kura tersebut, pada tahap post listening ini, guru mengulangi bagian-bagian tertentu atau hal-hal yang dianggapnya penting supaya peserta didik bisa memahami apa yang disimaknya. Nah, dari strategi pembelajaran menyimak berikut, deskripsikan satu strategi yang menurut Anda paling tepat digunakan pada guru pada pembelajaran menyimak dalam video tersebut. Menurut saya yaitu strategi bercerita. Strategi yang cocok menurut saya yaitu dengan strategi bercerita. Strategi bercerita bagus untuk diterapkan di setiap sekolah karena dapat memberikan sejumlah pengetahuan sosial, nilai-nilai moral, dan keagamaan kepada siswa untuk bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dapat mengembangkan kemampuan kognitif, efektif, maupun psikomotor yang dimiliki oleh anak, serta dapat melatih daya serap anak, melatih daya pikir, dan melatih daya konsentrasi, meningkatkan keterampilan menyimak. Selain itu, anak juga cenderung lebih menyukai pembelajaran yang berbasis cerita. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, jika ada yang ingin menambahkan, silakan kepada Dina atau Rani. Waktunya semenit lagi. Kayaknya aku mau menambahkan, betul sih strategi bercerita. Dan kalau gitu kan kayak anak-anak lebih suka bercerita. Jadi yang dipakai guru-guru tuh lebih kebanyakan strategi bercerita gitu. Jadi anak tuh nggak terpatok sama buku. Dia juga mau mendengarkan gurunya bercerita. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Bagaimana sih Rani atau Dina? Saya tutup diskusi ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih semuanya atas kesempatan untuk diskusi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.